Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kembali kudus, jangan ulangi dosa yang sama, hormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Nehemia 13 ayat 1 sampai ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu, bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu, sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat Imam Selemia dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Nehemia 13, ayat 1 sampai ayat 18, untuk mengingatkan bahwa ada satu kebiasaan manusia yang sulit dihilangkan, yaitu selalu mengulangi kesalahan yang sama. Bayangkan seorang pria yang memulai diet ketat untuk meningkatkan kesehatannya. Selama berminggu-minggu, ia makan makanan sehat, menghindari junk food, dan berolahraga secara teratur. Namun suatu hari, ia membuat satu kompromi kecil, mengambil dan memakan sepotong kue di sebuah pesta. Keesokan harinya, alasan lain untuk melakukan kompromi kecil menyusul.
Tak lama kemudian, ia kembali pada kebiasaan lamanya, membatalkan semua kemajuan yang telah dibuatnya. Beginilah cara kompromi bekerja, tidak tiba-tiba, tetapi secara bertahap, menjauhkan kita dari komitmen kita. Berapa kali kita berjanji tidak akan jatuh ke dosa tertentu, tetapi kemudian kita kembali melakukannya? Inilah yang terjadi pada bangsa Israel di zaman Nehemia. Mereka telah dipulihkan oleh Tuhan, kembali ke tanah air mereka, dan berjanji untuk hidup dalam ketaatan. Namun, tidak lama setelah Nehemia pergi sebentar meninggalkan mereka, mereka kembali melakukan kesalahan lama, berkompromi dengan dosa, mencemari bait Allah, melanggar Sabat, dan mengabaikan firman Tuhan. Nehemia harus mengambil tindakan drastis untuk memulihkan bangsa Israel kembali ke standar-standar Tuhan. Mari kita memahami penyebab seseorang yang sudah bertobat, bisa kembali melanggar perintah Tuhan. Pertama, melakukan kompromi kecil yang membawa kejatuhan iman kita. Ketika Nehemia kembali ke Yerusalem, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Eliasib, imam besar, memberikan salah satu kamar di bait Allah kepada Tobia, musuh bangsa Israel. Hal ini sungguh-sungguh mengecewakan. Tobia, orang yang dulu berusaha menggagalkan pembangunan tembok, sekarang bisa tinggal di rumah Tuhan. Pertanyaan untuk introspeksi diri, berapa banyak dari kita yang tanpa sadar telah mengizinkan Tobia-Tobia kegelapan masuk dalam hidup kita? Kompromi kecil dengan dosa, pergaulan yang tidak sehat, kebiasaan buruk yang dibiarkan, bisa perlahan-lahan mencemari hati kita. Sebagai ilustrasi, jika ada setetes racun dalam segelas air, apakah Anda masih mau meminumnya? Kekudusan adalah tentang menjaga hati kita tetap murni, tanpa kompromi dengan dosa. Kedua, ketika kita mengabaikan kekudusan dan mengutamakan keuntungan duniawi. Nehemia juga menemukan bahwa bangsa Israel melanggar hari Sabat. Mereka tetap berdagang, membuka toko, dan sibuk mencari keuntungan. Sabat yang seharusnya menjadi hari istirahat dan penyembahan, berubah menjadi hari transaksi bisnis. Pertanyaan untuk introspeksi diri, berapa sering kita lebih sibuk dengan pekerjaan, bisnis, dan memelihara media sosial, daripada dengan menyediakan waktu untuk Tuhan? Jika kita tidak hati-hati, kita bisa mulai menggantikan Tuhan dengan berhala modern, uang, kesuksesan, atau kenyamanan. Sebagai ilustrasi, jika seseorang memberi Anda uang 1 miliar rupiah tetapi meminta Anda untuk tidak berdoa atau ke gereja selama setahun, apakah Anda mau? Terkadang, kita bersedia menjual kekudusan kita dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan kekekalan. Ketiga, sengaja meninggalkan firman Tuhan untuk kembali ke pola hidup lama. Bangsa Israel juga dengan sengaja mengabaikan firman Tuhan. Mereka kembali menikahi orang asing yang tidak mengenal Tuhan, sesuatu yang sebelumnya menyebabkan kehancuran mereka. Pertanyaan untuk introspeksi diri. Kita hidup di dunia yang penuh tekanan dan godaan. Jika kita tidak secara aktif membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mudah kembali ke pola hidup lama. Jangan hanya membaca firman Tuhan sesekali saja, jadikan itu makanan harian bagi jiwa Anda. Sebagai ilustrasi, bayangkan jika kita hanya makan 1 kali seminggu. Tubuh kita akan lemah dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan roh dan jiwa kita. Kita tidak bisa bertumbuh jika hanya mencari Tuhan seminggu sekali di gereja. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah memahami maksud Tuhan melalui firman Tuhan ini? Jika Nehemia tidak tinggal diam melihat dosa dan kompromi ini, dan bertindak tegas dengan 1. Mengusir Tobia, dan membersihkan bait Allah. 2. Menutup gerbang kota di hari Sabat, agar orang tidak berdagang. 3. Menegur pemimpin-pemimpin yang membiarkan dosa berkembang. Sama seperti Nehemia memanggil Israel untuk bertobat, Tuhan memanggil kita untuk menyelaraskan kembali hidup kita dengan kebenarannya. Periksa kompromi-kompromi kita, di area kehidupan mana kita membiarkan kompromi-kompromi kecil menyusup. Selanjutnya berusahalah untuk tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Jaga komitmen rohani kita, apakah kita setia dalam doa, penyembahan, dan ketaatan?
Jangan biarkan dunia mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Jangan hanya bertobat dengan kata-kata, tetapi ubahlah hidup kita dengan tindakan nyata. Seperti Nehemia, kita harus berani menghadapi dosa dalam hidup kita. Ketaatan bukan tentang legalisme tetapi tentang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kehidupan yang selaras dengan standar-standar Allah menuntun kepada kedamaian, berkat, dan kesaksian yang kuat bagi dunia. Seperti Nehemia, kita harus menjadi penjaga iman kita, menolak untuk membiarkan standar-standar duniawi mengencarkan kebenaran Allah dalam hidup kita. Kesimpulannya, kekudusan bukan hanya untuk hari Minggu, tetapi untuk setiap hari dalam hidup kita. Jangan hanya mengalami kebangunan rohani sesaat, bangunlah kehidupan yang benar-benar berakar dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarlah doaku. Di hadapan-Mu, ku merendahkan diri. Sering ku bimbang dan menjauh. Tak sadar hatiku menyimpang, terlena oleh dunia yang fana. Lupakan kasih dan firman-Mu, tuntun aku kembali Tuhan, ke jalan kebenaran-Mu. Kuatkan ku untuk setia, teguh di jalan selalu. Kini ku sadari kasih-Mu, panggilan-Mu sungguh nyata. Kembali ku ingin setia, mengikuti kehendak-Mu. Tuntun aku kembali Tuhan, ke jalan kebenaran-Mu. Kuatkan ku untuk setia, teguh di jalan selalu. Tuntun aku kembali Tuhan, ke jalan kebenaran-Mu. Kuatkan ku untuk setia, teguh di jalan selalu. Tak lagi ku ingin berbalik, kuduskan hatiku Tuhan. Jadikan aku terang-Mu, setia di jalan salib. Tuntun aku kembali Tuhan, ke jalan kebenaran-Mu. Kuatkan ku untuk setia, teguh di jalan selalu. Tuhan setia selamanya, teguh di jalan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, ku berdoa haleluya, amin. Kini ku sadari kasih-Mu, panggilan sungguh nyata. Kembali ku ingin setia, mengikuti kehendak-Mu. Aku kembali Tuhan, Tuhan. Kuatkan ku untuk setia, kedohaan selalu. Aku kembali Tuhan, ke jalan-Mu. Kuatkan ku untuk setia, teguh di jalan salib.